Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Puji syukur kita turun kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang mulia ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, ya. Karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sudah sampai di bab sabar, bab sabar, ya, hadis ke-42, ya. Kita bacakan wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunain athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana dia menceritakan kejadian setelah perang Hunain. Setelah perang Hunain terjadi pembagian ghanimah, harta rampasan perang, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang. Fa'atal Aqra'a ibn Habis mi'atan minal ibli. Jadi Al-Aqra' ibn Habis dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 onta. 100 onta. Bayangkan kalau harganya onta 10 juta saja. Kali dah. Ya. 20 juta harga sampai Bali tuh aman-aman apa pakai ini insyaallah kurban, ya. Mi'atan minal ibil, 100 onta dikasih. Kemudian Nabi juga ngasih a'ta Uyainah ibn Hisnin misla zalik, yakni Uyainah ibn Hisnin dikasih 100 juga, sudah 200 onta. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memberikan yang lain dari tokoh-tokoh Arab. Wa atharahum yauma idzin fil qismah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan tokoh-tokoh tersebut ketimbang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang sudah terlebih dahulu masuk Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang yang baru masuk Islam. Ini kalau kita istilahkan mu'allaf, ya, mu'allafatu qulubuhum, ya, mu'allafatu qulubihim. Yang mu'allaf didahulukan, diberikan oleh Rasulullah SAW, tidak tanggung-tanggung 100 orang masing-masing. Mohon maaf, 100 onta masing-masing dikasih, ya, di antaranya Aqra dan Uyainah. Kemudian wa atharahum yauma idzin fil qismah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mereka. Faqala rajulun, di antara mereka ada yang berkata, di antara orang-orang yang hadir waktu itu berkata, tapi tidak di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar perkataan ini. Hanya kalau bahasa kita itu dia enggak langsung ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi entah bisik-bisik, entah mengucapkan pendapatnya di luar, ya. Faqala rajulun, seseorang berkata, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah, dia bersumpah, pembagian ini tidak ada rasa keadilan di dalamnya, kata orang ini. Wa ma urida fiha wajhullah, dan tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata orang. Nah, faqultu, Abdullah bin Mas'ud mendengar ucapan orang tersebut. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah saya akan kabarkan. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan kasih informasi, saya akan kabarkan, saya akan teruskan ucapan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa'ataituhu fa akhbartuhu. Abdullah bin Mas'ud lalu mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahukan ucapan orang tersebut. Bima qala, ucapan orang tersebut. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi. Maka Rasulullah SAW wajahnya berubah seketika seakan-akan emas karena kekuningan. Seakan emas jadi berubah. Summa qala, kemudian dia mengucapkan, Nabi SAW mengucapkan atau bersabda, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Jadi lantas siapa yang akan adil kalau Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak adil? Jadi siapa yang paling adil? Ya. Summa qala yarhamullahu Musa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Yang telah diuji lebih daripada ini dan dia bersabar. Nabi Musa ujiannya lebih daripada ucapan ini. Di antaranya apa? Kaumnya mengatakan, ya, kalian pergi saja ke situ berdua. Innaha huna qa'idun. Ketika mau masuk Palestina, kaumnya, umatnya tidak mau ikut masuk karena ada kaum Jabbar, orang-orang yang besar, kuat di negeri Palestina, tidak ada yang mau masuk, takut. Ya. Oleh karena itu, wahai Musa, ente pergi saja sama saudaramu, siapa? Harun. Kami nanti lihat saja di sini duduk, kalau sudah aman baru masuk. Di antara ujian Nabi Musa seperti itu. Dan ujian-ujian yang lainnya, ya, terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa, yang mana ia telah diuji lebih daripada ini, lebih daripada ucapan ini. Ujiannya lebih besar daripada ini dan dia bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mencontoh Nabi Musa dan dia bersabar. Fakultu, akhirnya Abdullah bin Mas'ud melihat kondisi sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, dia mengatakan, la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Benar-benar aku tidak akan mengabarkan ucapan setelah ini. Artinya ada desus tidak diucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah kondisi atau melihat situasi seperti ini, melihat sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. Hadis berarti Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu kasirfi, dan ucapannya kasirfi huwa bi kasri shad, yaitu shadnya di kasrah berarti i, kasi, ya, kasirfi bukan kasarfi, kasirfi. Kasri shad al muhmalah wa huwa sibghun ahmar, yaitu seperti emas yang mana di sini dimaknai adalah sibghun ahmar, memiliki cerupan yang merah. Ini merah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ucapan seperti ini. Ya, ikhwati fillah rahimakumullah. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, yaitu bahwasanya diperbolehkan kita memberikan atau mendahulukan pemberian kepada orang mu'allaf supaya apa? Hati mereka lebih tenang, ya, masuk agama Islam. Terlebih yang mu'allaf tersebut adalah orang-orang misalkan tokoh-tokoh yang awalnya membenci Islam, supaya dia juga tidak membenci Islam. Hatinya tenang. Ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Oh, seperti ini Islam. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian di sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya ada seseorang yang berani mengucapkan kata-kata kekufuran, yang mana komplain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada yang mengatakan bahwasanya
Husairah kalau tidak salah, yaitu cikal bakal Khawarij. Cikal bakal Khawarij yang menentang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Disebutkan bahwasanya dia tidak meyakini ya, tidak menganggap pembagian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adil, dan tidak menganggap pembagian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul saja seperti itu bisa dikomentari, apalagi yang lain. Ya. Mari kita baca penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Sebutkan di sini bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika selesai perang Hunain. Pembagiannya itu di Ji'ronah. Bagi teman-teman yang sudah pernah haji maupun umroh tahu wilayah Ji'ronah, 40 km dari Mekah, dari Ka'bah lah kurang lebih seperti itu. Ya. Ji'ronah ini biasanya dipakai tempat untuk pakai baju ihram untuk melakukan umroh sunnah biasanya. Ya, teman-teman haji Indonesia biasanya melakukan umroh sunnah. Nah, di sininya dia memakai kain ihram karena Ji'ronah ini adalah wilayah halal, artinya bukan wilayah haram. Ya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah tersebut, ya, yang mana banyak sekali ghanimah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya ya onta tadi, kemudian uang berupa dirham dan dinar. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya orang tersebut Huwaisirah itu yang mana ia komplain terhadap pembagian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ya berdakwah kurang lebih 8 tahun setelah hijrah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan kekuatan, sudah dakwah lama. Tapi kok masih ada orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdakwah lama. Dan sudah berapa banyak ya mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih saja ada yang tidak percaya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hubbud dunya wasyaiton. Ya, cinta dunia dan syaitan yuqi'ul insan fil halakah, nas'alullah al-afiyah. Dan syaitan itu biasanya yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kecelakaan, ya, jurang kehancuran. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, makanya sering-sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hubbud dunia, dari apa? Cinta terhadap dunia. Disebutkan di sini Syekh Utsaimin mengatakan hadhil kalimah kalimatu kufur. Ucapan ini yang diucapkan oleh Dzulhuwaisirah ini adalah ucapan kufur, kekufuran. Ya, karena dia sudah berani mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil di dalam memberikan pembagian harta rampasan perang. Begitu juga pembagian ini tidak mengharap wajah Allah, tidak mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ucapan kekufuran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai marah ketika mendengar hal ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita bisa ambil dari hadis ini, hati-hatilah kita berucap terkait apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkait Al-Qur'an. Apapun yang datang dari Al-Qur'an, hati-hati kita jangan sampai kita mengatakan atau mengomentarinya tanpa ilmu, tanpa bimbingan para ulama salafus soleh.
ulama tafsir kita. Kemudian hati-hati juga kita mengomentari hadis Nabi Muhammad SAW tanpa bimbingan ilmu yang benar, tanpa bimbingan ulama-ulama yang rabbani, ya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala yang tulus. Karena berapa banyak hadis atau ayat Al-Qur'an yang belum kita mampu laksanakan, yang belum atau tidak mampu kita laksanakan, yang sangat sulit, ya, kita laksanakan. Nah, hadis-hadis tersebut yang kita tahu hikmahnya atau yang kita tidak tahu hikmahnya, mohon berhati-hati agar tidak berkomentar yang menyebabkan kalimat kita atau ucapan kita itu mengkufuri, ya, Allah dan Rasulnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana ucapan orang tersebut, ya, orang ini. Hadhil kalimah kalimatu kufur an yansaballah aw yunsiballahu wa rasuluhu ila adamil adl, yaitu menisbatkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak adil, ya, tidak adil. Nasallahu salamah. Juga ada kisah, ya, seorang perempuan sekarang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah. Orang yang perempuan tersebut tidak mengakui hijab, tidak mengakui pakaian muslimah, kemudian tidak mengakui warisan, tidak mengakui kematian, bahkan dia tidak mengakui kematian, dan dia tidak mengakui surga dan neraka. Nasallallahu salamah. Nah, ini ikhwati fillah rahimakumullah, ya, kisah-kisah yang seperti ini kita ambil pelajaran. Dia tidak mengakui kematian, ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al, dia juga meninggal dunia, ya kan. Nah, hal-hal yang seperti ini kita jadikan pelajaran supaya Allah Subhanahu wa taala tetap mengukuhkan keimanan kita di dalam hati kita. Kemudian wa ila anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yadbiha wajha Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka an Nabi sallallahu alaihi wasallam arada bihadil qismah wajh Allah, dan tidak ada keraguan sedikit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharap wajah Allah di pembagian harta rampasan perang ini. Arada an yu'allif kibarul qabail wal asyair min ajli an yataqawwal Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa mendahulukan orang-orang, ya, pembesar-pembesar ini agar Islam itu lebih kuat, demi kemaslahatan Islam yang dulunya dibenci, Islam dicintai, ya. Sehingga apa? Ketika Islam dicintai, ketika Islam menjadi tenang, dan kita alhamdulillah menjadi tenang juga. Lianna asyadal qaum idza allafu al-islam wa qa imanuhum bidzalika hasala minhum khairun katsir wa tabi'ahum ala dzalika qabail wa asyair wa i'tazza al-islam bihadza walakin al-jahl wal iyadzu billah yuqi'u sahibu fil halakah. Jika pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh mereka diberikan, ya, harta rampasan terlebih dahulu, hati mereka menjadi tenang terhadap Islam, kemudian Islam itu menjadi kuat dan mendapatkan kebaikan yang banyak. Akhirnya pengikut-pengikut mereka pun mengikuti tokoh-tokoh mereka, sehingga Islam ini pun berjaya. Akan tetapi wal iyadu billah, karena kebodohan dan kejahilan di antara mereka, ada orang yang mengatakan seperti itu. Wal iyadu billah. Ikhwati fillah rahimakumullah, ya, kita lanjutkan. Di antara faedah yang bisa kita ambil di sini adalah ketika kita harus taat kepada pemimpin kita jika itu maslahat untuk umat, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan sahabat-sahabat lain mencontohkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan sesuatu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan kita juga harus mencontoh, ya, kita taat terhadap pemimpin-pemimpin kita selama dalam
ketaatan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian ya, ucapan-ucapan seperti ini diucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sekarang ucapan-ucapan yang semisal seperti ini juga diucapkan ya kepada ulama-ulama ya, ulama muslimin yang senantiasa menerangkan kebenaran. Akhirnya dibilang riya lah, dibilang mencari dunia lah, mencari apapun itu untuk menjelekkan aib ya seorang ulama tersebut. Wallahu taala a'lam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian ya, kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya bersabar terhadap ujian orang lain kepada kita. Kadangkala tetangga kita, kadangkala saudara kita, kadangkala masyarakat kita atau bahkan teman kita ya mengucapkan ucapan yang kurang baik, kurang mengenakkan dalam hati kita. Ya, kita harus tetap bersabar, tetap bersabar mendengarkan apa yang atau ocehan atau cacian terhadap diri kita. Kita tetap mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak mudah memang. Tapi insyaallah kalau kita berusaha untuk sabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesabaran dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan pahala orang-orang yang bersabar tersebut tanpa hisab. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan di hadis yang berikutnya, hadis 43. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka ia percepat hukuman di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra wal iyad billah, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan kepada hambanya, amsaka anhu bi dzambihi. Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala menahan dengan dosa yang hamba tersebut lakukan, hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan balasannya pada hari kiamat. Artinya diistidraj, dibiarkan saja orang tersebut dengan dosa-dosanya sampai hari kiamat. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdihi khairan, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mensegerakan hukuman di dunia. Wa idza arada Allahu bi'abdihi syarra, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki terhadap hambanya keburukan, amsaka anhu bi dzambihi, Allah menahan darinya dengan dosa-dosanya, hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sehingga Allah mencukupkan balasannya, memenuhi balasannya pada hari kiamat nanti. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan bersama besarnya ujian dan bala. Wa inna Allah ta'ala, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, jika mencintai sebuah kaum maka ia uji. Faman radiya falahu ridha, siapa yang ridha maka dia akan mendapatkan keridhaan. Wa man sakhita falahu as-sukhtu, siapa yang murka mengeluh maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadisnya hasan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hadis ini begitu mulia, menerangkan bahwasanya dan kita harus berhusnuzon ketika kita sakit, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, mungkin Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sehingga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Dari mana kita tahu? Dari hadis ini. Dan kita harus berhusnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kesabaran, ya. Dan sebaliknya, jika kita terus melakukan dosa, kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita melimpah, anak kita tumbuh kembang baik, keluarga kita tentram, dan tidak ada masalah kehidupan, maka kita harus khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala melalaikan diriku, melalaikan kita. Padahal kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kesalahan. Tidak pernah sholat misalkan, puasa bolong-bolong, punya uang tidak pergi haji atau umroh, atau tidak pernah sedekah, punya uang sudah mencapai nisab dan haul kita tidak pernah zakat, ya, kita biasa makan harta syubhat yang ada ribanya, tapi kehidupan kita tentram, tidak ada masalah, sakit tidak, istri 4 misalkan. Masya Allah, kalau udah bilang gini langsung Masya Allah, saya juga tak konsen akhirnya. Ya kan? Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jangan-jangan ini ujian yang diselowkan kepada kita sehingga na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kehidupan kita, ya. Nah, kalau kita melakukan dosa kemudian kita dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia, barangkali ya itu adalah keburukan buat kita. Nah, berapa banyak kita saksikan fakta, berapa banyak kita saksikan di antara ya, manusia yang mana mereka kehidupannya cukup, ya, kerjaannya mencela terus, mencela agama ini, kerjaannya menggembosi terus, tidak ada masalah bagi mereka sampai meninggal dunia. Yang masalah ketika meninggal dunia, mereka memaksa kita untuk menguburkan, mensolati ala Islam. Ini repot, ya kan? Harus kita datang misalkan ketika sholat misalkan, mensolati mereka, menguburkan kita. Kita diwajibkan datang, padahal orang tersebut na'udzubillah min dzalik, ya, anggap tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji, bahkan acuh tak acuh terhadap agamanya. Ketika dinasihati marah, tapi ketika dia meninggal dunia,
kita kok harus datang, harus sesuai dengan Islam, harus sesuai dengan ya agama ini. Nah harusnya kan berpikir ya, ketika hidup dia nggak mau aturan agama ini, ya kan? Kenapa ketika sudah meninggal dunia kita harus misalkan datang? Makanya di antara ulama, kalau memang ada orang seperti itu, ya orang yang ketika hidupnya menjadi orang fasik, nauzubillah min dzalik, nasallallahu salamah. Fasik artinya yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tokoh itu diperbolehkan tidak mensolatinya. Yang penting masyarakat sudah mensolati. Ya. Yang namanya sholat jenazah kan fardu kifayah ya. Yang penting yang lain sudah mensolati. Intinya untuk apa? Takzir. Takzir itu kenapa? Mentakzir supaya yang lain itu apa? Jerah, efek jerahnya. Sudah pernah saya ceritakan kalau tidak salah di musola ini. Nah, di musola ini pernah kejadian kalau tidak salah diceritakan oleh Aba Usman Allah yarham, yang saya ceritakan dulu di kampung, kalau tidak salah ada di kampung Kusambu kalau tidak salah ceritanya ini, yang mana beliau menceritakan kepada kita waktu itu, ya mudah-mudahan tidak salah ya, barangkali nanti ada kaum muslimin, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya. Nah intinya orang tersebut tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid lah intinya, meninggal dunia. Akhirnya kiainya bilang udah langsung aja dibawa ke kuburan. Orang-orang heran, kenapa Pak Yai? Ya karena dia tak pernah ke masjid, ya kan? Dari masjid di kuburan aja, langsung dikuburkan. Wallahu ta'ala, ini yang saya dengar dulu di Abu Usman, ya seperti itu. Akhirnya orang-orang di sana, alhamdulillah Jumatan mulai ramai, sholat ramai. Efek jerah. Ini kalau tidak salah dianut oleh mazhabnya Imam Malik ya, mazhabnya Imam Malik yang mengatakan bahwasanya tokoh-tokoh agama untuk memberikan efek jerah, jika ada orang fasik yang meninggal dunia tidak ikut datang ya, selama sudah ada yang mensolatinya. Allah taala alam ya. Seingat saya ini adalah, kalau tidak salah ini adalah pendapatnya Imam Malik kalau tidak salah ya. Wallahu taala alam, sebagai efek jerah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.